Well, hola people, konnichiwa. Begini bersama Salvian di channelnya Kudete. Definisi pria misterius kalau jadi laptop ya kayak gini, Pak. Putih, minimalis, kalem. Tapi di balik itu ada sebuah kekuatan besar berupa prosesor kepala 9 dan juga RTX 50 series. Ini adalah Lenovo Legion 7i generasi ke-10. Sebuah laptop gaming dari Lenovo yang juga bisa dijadikan workstation berperforma tinggi bagi kalangan profesional di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematikawan gitu ya. Karena udah ditenagai prosesor high performance dari Intel Arrow Lake HX series, yaitu Intel Core Ultra 9 275HX. Prosesor ini punya 24 core dan 24 thread yang super ngebut dengan clock speed up to 5,4 GHz dan punya power limit up to 160 watt. Ya, tapi tetap bisa dipakai daily dengan nyaman ya, karena punya 16 efisiensi core yang base clocknya itu mulai dari 2,1 GHz aja. Prosesor ini juga punya iGPU berupa Intel Arc Xe dengan 64 execution units. Jadi kalau lagi kondisi idle, penggunaan daya laptop ini bisa lebih awet lagi karena displaynya cukup pakai iGPU aja, bre. Di prosesor ini juga udah punya NPU dengan kemampuan komputasi AI up to 13 TOPS yang udah cukup buat jalanin task AI ringan kayak misalkan Windows Studio Effect yang ada di webcam laptop ini, bre. Tapi ya kita lupakan sejenak gambaran performanya yang udah pasti top level karena punya prosesor kepala 9. Sekarang kita fokus dulu ke desain dari Legion 7i ini, bre. Seperti yang ku bilang di awal, definisi yang cocok buat laptop ini ya pria misterius. Desain punggungnya itu kalem, Pak. Gak neko-neko. Cuma ada emboss Legion, terus bokongnya tetap agresif tapi bukan yang show off banget. Jadi bisa ngimbangin keseluruhan desain yang minimalis ini. Nah, sebelum ngeliat bagian depan, kalian lihat dulu dah ya bagian bawah yang jarang kami sorot ya. Buatku pribadi, sebuah laptop gaming yang penting punya grill intake yang terbuka lebar tanpa gimmick macam-macam, bre. Dan soal build quality ini sih, wah, Pak, ini mayoritas pakai material aluminium ya. Bahkan aksen aluminiumnya tuh bisa kelihatan jelas di frame laptop ini. Dimensinya setara sama laptop 16 inci lain, tapi emang Legion 7i ini tipis, Pak. Ketebalannya tuh maksimal cuma di 18 mm dan bobotnya ini enteng banget, Pak. Kan bisa lihat lah. Ini under 2 kg. Kalau buat percolokan harus ada yang dikorbankan memang dari ketipisan bodinya ini, bre. Yaitu apa? Port LAN-nya harus absen di laptop ini. Tapi port penting lain tetap ada kok di sini ya. Kita mulai dulu dari frame belakang, bre. Ada port charger sama port HDMI yang full size. Kalau di frame kanan ada port USB A, switch privacy shutter sama slot SD card reader. Kalau yang frame kiri ada satu port USB A lagi sama dua buah port USB Type-C yang salah satunya udah Thunderbolt 4 dan satu port combo jack audio. Nah, sekarang kita pindah ke sisi layarnya nih. Tentu layarnya itu versatile. Nggak cuma buat gaming doang, tapi ready juga buat kebutuhan produktivitas karena udah pakai panel OLED ya. Lenovo tuh nyebut panelnya Pure Sight OLED Gaming yang berukuran 16 inci dengan resolusi WQXGA QHD+ 2560x1600 pixel dan punya 165 Hz refresh rate. Dan buat kualitas panelnya tentu aja papan atas dengan coverage gambut di 100% P3. Angka brightness-nya juga menawan, bre. Minimumnya sangat redup di bawah 5 nits dan maksimumnya tembus 500 nits. Dan terakhir buat akurasinya tentu udah sangat akurat di bawah 1 delta E. Yang selayar ini udah bisa dibuka rata 180 derajat macam kayak gini. Jadi aman dari bocil-bocil yang nakal-nakal itu ya. Nah, sekarang kita pindah ke sisi keyboardnya. Ada sebutannya, bre. Lenovo Legion True Strike yang punya level key 1,6 mm dan ternyata backlit keyboard di sini udah RGB per key. Sebutannya Lenovo Spectrum yang bisa kita pilih-pilih pakai FN plus spasi. Typing feel-nya juga tentu berasa satisfying, bre. Nah, yang bikin aku makin seneng sama laptop ini, Heritage of Power button masih dipertahankan di sini. Bahkan backlit-nya bisa berubah warna tergantung mode performanya. Kalau soal touchpad-nya, ya gitu ya. Kayaknya emang nggak perlu bahas panjang lebar soal touchpad-nya karena nanti kita pun bakal pakai mouse gaming, Pak. Dan sekarang kita beralih ke pembahasan spesifikasi sama performanya, bre. Buat detail prosesornya, kita udah mention cukup lengkap di awal video. Palingan kita mau mention gambaran performa dari suhu si Intel Core Ultra 9 275HX prosesor. Performa berdasarkan Cinebench R23
3. Di multi-core score-nya itu dapat di 35 ribuan sekian, dan untuk single core-nya itu ada di 2 ribuan sekian. Ini tuh salah satu prosesor yang paling kenceng yang pernah kita coba pada saat video ini dibuat gitu ya bre ya. Nanti mungkin ada yang lebih kenceng lagi, ya kita nyebutnya gitu juga. Nah, suhunya selama kita tes atau stress test 10 menit memang ya berkali-kali tembus di 100 derajat Celcius, tapi rata-ratanya cuma di 80 derajat Celcius aja kok. Kalau buat powernya gimana nih? Ternyata cenderung stabil di kisaran 62 watt ya. Oh ya bre, kalian nggak perlu khawatir sama suhu tadi, soalnya ini memang prosesor modern yang super kencang ya. Dan tadi itu cuma sampel stress test doang. Terus kalian juga perlu tahu kalau TG Max prosesor ini up to 105 derajat Celcius kok. Sekali lagi kalian tidak perlu worry ya, kalau untuk orang yang baru tahu gitu ya, orang awam ya pasti khawatir sih ya, tapi tenang aja, nggak perlu khawatir kalian kok. Soalnya suhu pas lagi in-game Valorant itu cuma 80-an derajat Celcius aja kok. Biar kalian lebih tenang, ini kita rekam suhu permukaannya pas lagi tes game Monster Hunter Wilds tuh, game AAA. Kalian bisa lihat ya, gambaran suhunya tuh terpusat di tengah, dan hotspotnya atau titik panasnya itu cuma mentok di 45 derajat Celcius aja bre. Dan biar tenangnya makin yakin lagi ya kan, kalian bisa lihat konfigurasi cooling system Cold Front Hyper di laptop ini bre. Terdiri dari 3 buah heat pipe yang cukup lebar ya bre ya, dengan 1 heat pipe yang memanjang. Terus ada 2 buah turbo fan dan 2 buah heatsink buat exhaustnya. Oke, sekarang kita lanjut ngebahas GPU-nya, yaitu RTX 5070 laptop dengan VRAM 8GB GDDR7. Kita udah cobain setidaknya 3 laptop yang pakai GPU ini bre. Tentu ya, performa sintetisnya tuh mirip satu sama lain. Kalau buat suhunya, maksimalnya tuh di 79 derajat Celcius dengan TGP tembus di 105 watt. Nah, sekarang kita lanjut ngebahas RAM sama SSD-nya. Tentu ya udah pakai tipe memori DDR5 SODIMM. Di sini udah terpasang 2x16GB dengan speed 5600 MT/s alias 32GB dual channel. Sedangkan buat storage-nya tentu udah terpasang yang kapasitasnya 1TB dengan speed rata kanan. Kalian tetap bisa upgrade karena masih ada 1 slot M.2 lagi di board ini bre. Nah, sekarang kita mulai masuk ke pembahasan performa, mulai dari performa produktivitas dulu. Kita ada tes kemampuan AI laptop ini buat generate text di LM Studio. Hasilnya itu dapat 47 token per second. Sedangkan buat generate image di Amuse pakai model Dream Shaper Lighting, hasilnya bisa generate 1 image dalam waktu 4,3 detik aja bre. Oke, sekarang kita lanjut buat 3D rendering. Kita tes render scene barbershop yang cukup kompleks. Kalau pakai CUDA render itu butuh waktu 2 menit setengah. Sedangkan kalau pakai optic render itu bisa 1 menit lebih kenceng. Kalau buat editing video tentu ya bukan perkara sulit bagi laptop ini bre. Preview konten 4K di Premiere Pro lancar jaya walau di set full. Rendering video 4K berdurasi 10 menit itu bisa selesai dalam waktu 4 menit aja. Sedangkan render time video 1080p berdurasi 10 menit itu lebih kenceng lagi. Cuma butuh waktu 1 menit 13 detik bre. Ini lebih kenceng render ini daripada internet IndiHome ya. Dan sampailah kita ke pembahasan pembahasan gaming lah ya kan. Gaming performance dari si Legion 7i ini. Tentu ya, dengan kombinasi Intel Core Ultra 9275HX prosesor dan RTX 5070 yang punya fitur DLSS 4 Multi-Frame Generation, kita bisa dengan mudahnya main game AAA di resolusi 2K dengan preset rata kanan. Tapi memang untuk beberapa game yang harus VRAM, VGA ini sempat kewalahan bre. Kayak contohnya game yang masih fresh nih ya, Doom The Dark Age. Kalau kita paksain main di resolusi 2K dengan preset rata kanan yaitu Ultra Nightmare, hasilnya bisa dibilang nggak playable. Tapi kalau kita turunin ke 1080p, tentu ya kita bisa dapat FPS yang tumpah ruah sampai 260-an FPS berkat penggunaan DLSS 4 Multi-Frame Generation. Sedangkan kalau tanpa DLSS, FPS yang didapat itu masih di bawah 80 FPS. Oh ya bre, kita tes game ini tanpa path tracing karena kekurangan VRAM ya. Jadi ya kalian bisa diwajarkan lah. Sejauh game yang kita punya, memang ya Doom The Dark Age sangat haus VRAM bre. Kalau di game Monster Hunter Wilds yang baru dapat update DLSS 4, tidak ada kendala berarti pas kita mainin di resolusi 2K dengan preset Ultra dan Ray Tracing High. Kalau tanpa DLSS memang masih sebatas playable aja di 50-an FPS. Tapi kalau udah aktifin DLSS 4 Multi-Frame Generation, langsung ya kan tembus 170-an FPS rata-ratanya. Game ketiga kita mainkan Black Myth Wukong di preset Cinematic dengan Ray Tracing very high dan dibantu DLSS 4 Multi-Frame Generation. Kalau main di resolusi 2K tentu udah tembus 100-an FPS. Sedangkan kalau turun ke 1240
p bisa dapat 20-an FPS lebih tinggi, bre. Next ada game Cyberpunk 2077 yang kita tes di preset Ultra dan dibantu DLSS 4 Multi-Frame Generation. Kalau main di resolusi 2K, kita cukup pakai ray tracing Psycho aja. Soalnya kalau maksa pakai pet tracing, kekurangan VRAM lagi ya, bre ya. Nah, visual quality ray tracing Psycho udah cakep kok ya. FPS yang didapat juga lumayan tinggi di 116-an FPS. Tapi kalau tetap maksa main pakai pet tracing, turunin aja ke resolusi 1200p. Masih bisa tuh dapat 130-an FPS rata-ratanya, bre. Sedangkan kalau cuma pakai ray tracing Psycho di 1200p, rata-rata performanya udah mendekati 180 FPS. Kalau buat game yang belum support DLSS 4, gimana nih bang? Nih, kita ada satu sampel game yaitu Forza Horizon 5 yang kayaknya belum sanggup ya kalau dipaksa main di resolusi 2K. Main di 1200p aja masih sebatas 75 FPS rata-ratanya, bre. Nah, kalau performa game-game kompetitif kayak misalkan tes Dota 2 gitu ya, kita pakai preset rata kanan, performanya udah mepetin 150 FPS, bre. Sedangkan buat game terakhir yaitu Valorant yang terkenal CPU bound itu, tentu FPS-nya tuh sangat tumpah ruah, bahkan mendekati 500 FPS. Karena penggunaan prosesor apa? Prosesor kepala 9 di laptop ini. Jadi FPS Valorant tuh gila banget, Pak. Nah, buat gaming performance-nya, apakah kalian puas? Menurut kami ya, bre, VRAM 8GB emang udah bare minimum ya. Bikin gaming experience kita terkadang kena limit karena nggak bisa aktifin fitur pet tracing yang emang sangat berat itu. Lagi-lagi Nvidia kenapa sih nggak dibikin 10 GB VRAM? Aduh, 12 maksudnya ya, 10 kayaknya nanggung banget ya. Nah, sebelum menyudahi atau mengudahi video ini, kita mau bahas utilitas dan fitur-fitur yang mungkin terlewat di video ini. Mulai dari baterai ya, kapasitasnya itu 84 Wh yang menurut pengujian kami ternyata bisa bertahan sekitar 4 jam. Jujur ini angka yang biasa aja, tapi kalian perlu ingat ini adalah laptop dengan prosesor kepala 9, bro ya. Kalau buat charging time-nya dikasih adapter 245 Watt ya, yang bisa ngecas 80% baterai kurang dari 1 jam aja. Lanjut bahas speakernya, walau masih stereo speaker, tapi speaker di sini hasil tuningan Harman. Bukan Harman Kardon ya, Harman doang ya. Yang untuk sound quality-nya sebagai berikut. Kalau buat webcamnya, tentu ya udah cukup proper buat kebutuhan profesional karena bisa ngerekam video up to 80p 30fps. Webcam ini juga dilengkapi privacy shutter dan ada fitur Windows Studio Effect. Dan berikut untuk sampel webcamnya, bre. Ini adalah rekaman dari webcamnya, yaitu kualitas 80p 30fps dengan ruangan cahaya yang cukup tanpa ada lighting tambahan, dan dia juga punya privacy shutter. Coba kita matikan di samping frame-nya dia. Nah, ini sedang mati, hidupkan lagi, matikan lagi, hidupkan lagi. Dan juga ada Windows Studio Effect, ada automatic framing, ada eye contact, dan ada background effect. Ini standar blur, dan ini ada portrait blur. Kalau utilitas berbasis aplikasi di laptop ini ada dua, bre. Ada Lenovo Vantage yang lebih berkaitan dengan urusan after sales, dan ada Legion Space yang di dalamnya itu ada beberapa preset mode performa dan ada beberapa fitur game zone seperti game clip master yang bakal nge-record momen-momen epic pas di in-game. Ada juga game coach dan game companion, bre. Dan soal konektivitasnya, karena tidak ada port LAN, makanya dikasih WiFi yang feature proof yaitu Wi-Fi 7 dan juga Bluetooth versi 5.4. Dan terakhir soal operating sistemnya, tentu udah include Microsoft Office Home Student 2024 dan Microsoft 365 Basic. Jadi kita tinggal pakai aja, bre. Dan tentunya udah dapat Windows 11 teraktivasi. Jadi kalian gak usah mikirin yang namanya ya beli lisensi lagi gitu ya kan, bre ya. Jadi emang tinggal pakai doang gitu. Oh ya, soal after sales-nya, Lenovo itu ngasih penawaran garansi yang sangat menggiurkan ya. Dikala brand lain tuh cuma berani ngasih garansi ADP selama 1 tahun, Lenovo berani-beraninya ngasih garansi ADP selama 3 tahun, bro ya. Dan selain itu, kita bakal dapat 3 tahun Legend Ultimate Support. Itu apa tuh, bang? Apaan tuh, bang? Artinya apa, bang? Itu hubungannya, bang? Jadi, bre, kita tuh bisa mendapatkan akses ke teknisi gamer pro yang siap bantu nyelesain masalah hardware ataupun software kapan aja, 24/7/365 gitu ya. Lewat chat bisa, email bisa, atau telepon juga bisa. Mereka juga jago ngikutin tren gaming dan forum-forum ya. Kalau nggak bisa beresin secara remote, Lenovo itu bakal langsung ngirim teknisi ke tempat kalian dan
masih ada beberapa privilege lagi yang bisa kalian pelajari lewat link yang ada di deskripsi video ini, bre. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Lenovo Legion 7i generasi ke-10 ini cocok banget buat kalian yang lagi cari laptop gaming kelas workstation yang tampangnya kalem kayak cowok misterius itu. Spesifikasinya siap banget buat gaming rata kanan dan produktivitas berat, pak. Utilitas pendukungnya juga memadai ya, spekernya ajib, webcamnya bening, dan keyboard yang customable. Yang gak kalah menarik tentu penawaran garansinya yang udah dapat ADP 3 tahun dan 3 tahun Legion Ultimate Support buat memastikan user experience yang terbaik dan termantap dari laptop ini, bre. Nah, buat harganya nanti kita menyusul di kolom deskripsi ya. Tapi ya coba kira-kira berapa ya? Tebaklah berapa harga dari Lenovo Legion 7i generasi ke-10 ini? Coba komen di mari. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek banget. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe warna putih karena bukan warna merah lagi, bre. Selfian. Selesai di channel. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.